sekarang saya akan mengundang the one and only ya. Ini adalah Luna Maya. How are you? Baik. Silakan duduk. Nah, jadi sekarang saatnya. Gila temanya. Ya tema itu bukan. Tahu loh gue di belakang. Benar, tapi tema itu bukan hanya mengganggu Anda, itu mengganggu saya juga sebenarnya gitu pertanyaannya. Ya? Tapi ya. pernah. Udah pernah. Bentuknya udah ada. Udah pernah ya. Saya belum. Iya sih, tapi nggak apa-apa, itu yang akan kita tanya sekarang karena sekarang kita saatnya melakukan eye to eye dengan Luna Maya. Oke. Nah, gini. Ini sih kabarnya, tapi bukan kabarnya sih, udah kemana-mana juga sih sebenarnya. Kabarnya sedang dekat dengan pria bernama Reno Barak. Kebanyakan N, kebanyakan R deh tuh. Kebanyakan N, kebanyakan R. Jadi Reno Barak. Pertanyaannya adalah, bener nggak sih? Iya, kan maksudnya udah bukan hal yang... Udah bukan ditutup-tutupin kan? Enggak, biasa aja. Udah bukan tutup-tutupin. Terus, sebenarnya kalau lu pacaran sekarang, larinya kemana? Udah lari mikir mau yang nikah? Pasti nggak lari di tempat sih. Ya pasti setiap hubungan kalau ditanya kan mau yang sebelumnya ataupun yang sekarang kan pasti banyak kan orang ditanya ngomong gitu, jalanin aja lah. Kalau lu tanya ya jalanin aja lah atau no I have a plan? Jalanin aja sih. Cuma iya I do have a plan, tapi apa ya, kayak dulu tuh punya plan tapi ternyata dari plan yang kita pikirkan, yang kita rencanakan meleset. Terus pada kenyataan aku sendiri, oke, mungkin plannya begini. Jadi biar aku aja yang tahu gitu. Nanti ke depannya ya kita lihat. Ini pertanyaan sebenarnya penting buat gue sih sebenarnya. Gue pengen tahu penting sih. Banget, penting banget soalnya. Tapi sebenarnya nggak sopan. Tapi harus ditanya lu umur berapa sih? Kalau perempuan itu ditanya umur berapa tuh? It's okay. Oh, it's okay for you. Nggak, kalau aku sih prinsipnya gini. Maksudnya umur tuh angka. Bener. Cuma angka, tapi ada enggaknya juga. Tapi buat aku 31, aku sama sekali tidak merasa itu tua. Atau kayak orang-orang di timur tuh biasanya, oh kepala 3 tuh tua. Tapi kalau di misalkan kita di barat ya, gitu, different culture pasti. Maksudnya ya 30 tuh mature lah. Baru maksudnya umur-umur yang aku pikir sangat pas untuk yang namanya... Yalah, kalau lu bilang 31 tua gimana gua kan? Iya makanya. Enggak sih, cuma kan kadang-kadang orang, 31 tua banget. Hah? Enggak, I don't feel like Tapi do you have, maksudnya ada nggak patokan, okay, I get to married at this age? Mungkin sebagai perempuan kalau secara apa ya, kata kedokteran lah mungkin, atau kata psikologi atau apa yang namanya medis, lebih baik perempuan menikah atau bereproduksi jangan melewati angka 35 katanya. Tapi kan sekarang dengan perkembangan zaman, dengan gaya hidup yang sehat, dengan pola hidup yang sehat, dan juga bagaimana kita juga bisa berpikir positif, nggak stres, kita juga happy. Aku rasa umur 40, 41 selama kita masih menstruasi, berarti kita masih subur, masih bisa bereproduksi. Aku rasa sih umur berapa aja bisa. Berapa aja bisa. Jadi for me nggak pernah jadi patokan bahwa umur segini tuh menjadi kendala bahwa masih belum menikah ya gitu. Dan itu yang aku nggak suka kadang-kadang. Emang kenapa? Ya orang pasti ngomongnya begitu, pasti kan kapan kawin. Udah tua, udah ini, udah itu. Enggak lah, tua menurut siapa kan itu. Tapi gini, gue penasaran. Do you believe in the concept of happy married? Bahwa orang menikah akan bahagia, bahwa orang menikah akan bahagia, percaya nggak? Well, because there's a lot of banyak contoh-contoh orang menikah tidak bahagia loh. Yang tidak menikah dan hidup bahagia happy juga dengan ada. Pasangannya juga ada. Yes. Makanya gue nanya, lu percaya dengan bahwa kalau lu married akan bahagia atau sekarang lu bahagia? Aku pikir mencari pasangan hidup itu sangat penting, nggak hanya berpatok pada umur, culture, didesak lingkungan, didesak keluarga, dan kita memutuskan pasangan kita saat ini adalah kita harus menikah.
Mencari pasangan hidup tuh, apalagi menikah tuh kan bukan kayak kucing sama kucing udah dijadiin satu, nikah habis itu selesai. Itu kawin sayang. Iya, itulah gitu. Nggak sesimpel itu namanya. Tua adalah kita dengan pasangan kita, bukan orang tua kita. Kan? Yes, dan mereka bahagia gitu, mereka bahagia. Now, do you against that or do you think it's okay? It's not, itu bukan hak saya untuk bilang, oh saya enggak, saya ini. Kalau saya pribadi, saya nggak untuk bilang, ih salah, ih dosa, ih ini. Yang ngomong dosa kalau kita manusia, saya rasa kita nggak pantas gitu loh. Kita nggak pantas untuk judge orang lain gitu. Kita pantas cuma untuk ngejudge diri kita sendiri. Membuat Luna memilih hal itu. Lu akan memilih hal itu kalau misalnya? Kalau misalkan ya gue nggak dilamar-lamar sama pacarku. Dan ini masuk ke pertanyaan yang ditanya sama semua orang. Luna, kapan kawin sih? Alah, kapan ya? Jujur nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ditanya tahun ini kayaknya enggak. Karena pertama, modal kawin tuh mahal sekali ya. Sekarang lagi sibuk dengan bisnis baru, jadi aku perlu konsentrasi, butuh dana, butuh segala sesuatu di situ. Karena aku juga ingin mempersiapkan main bisnis aku, main penghasilan aku nggak cuma sebagai artis yang mengandalkan misalkan TV gitu. Namanya kan kita tambah lama kan pasang surut, umur bertambah, artis baru muncul, kita juga harus punya kemampuan diri untuk bisa settle di tempat lain. Aku lagi fokus di situ. Kedua, kalau memang pasangan saya meminta saya untuk menikah, saya mau gitu. Bukan berarti kita nggak membicarakan atau tidak. Kalau diminta untuk nikah mau, artinya kalau misalnya diminta bulan ini nikah? Yeah, maybe. So how do you know this is the right guy? Proses. Iya. Tapi lu kan nggak pacaran cuma sekali, semua juga ada proses. Iya betul, tapi berasa berbeda. Apa bedanya? Sama-sama mempunyai kita dibilang komunikasinya sangat lancar. Bagaimana kita melihat perbedaan itu, kita nggak berantem, tapi kita berdiskusi. Beda dengan yang lain? Beda. Kenapa bisa begitu? Mungkin waktu itu masih muda, iya. Saya tuh punya video gitu ya, tentang selebriti yang masih belum nikah gitu. AKA jomblo. Nah, coba pertanyaan, kalau hitungannya gitu, gua termasuk nggak ya? Enggak lah. Udah pernah. Udah nggak kita hitung? dulu aja. Nggak dihitung ya berarti ya? Enggak. Nah, ya berarti gua nggak dihitung. Kalau gitu gua nggak dihitung. Kita lihat dulu, ini adalah mereka yang masih ditanya kapan kawinnya. Silakan. Bisa jadi kalimat kapan nikah sering ditanyakan kepada orang yang sudah lama single atau sering disebut jomblo. Hal ini merupakan suatu fenomena yang kini terjadi pada kalangan usia matang, di mana pertanyaan tersebut membuat perasaan tidak nyaman. Apakah fenomena ini juga menimpa selebritis kita yang berparas cantik dan ganteng? Sebut saja Luna Maya, Adinia Wirasti, Reza Rahardian, Asti Ananta, Yuanita Kristiani, Sandra Dewi, dan Mario Lawalata. 3 diantaranya akan berbagi kisah mengenai fenomena jomblo yang juga mereka alami. Ya kan?
Fenomena ya. Nama gua nggak ada di sana. Beruntung Kapan kawin 2 kali baru masuk ke sana. Bisa. Tapi sebenarnya itu salah tadi. Apa Bukan, tuh? iya maksudnya itu tadi selebriti terkenal ditanya kapan kawin. Iya. Menurut saya pertanyaan itu harusnya ditanya bukan sama mereka aja gitu. Siapa? Karena saya akan mengundang 2 orang yang tidak kawin-kawin. Alhamdulillah ada temennya. Dia tadi gue sendiri sih. Iya kan, ini adalah Adinia Wirasti, pemain film itu yang terkenal, langsung beserta dengan Nikta Gina yang tidak kawin-kawin juga. Cepetan sini. Apa kabar? Sini kamu. Saya, Apa? ini lagi cerita apa ini? Enggak. Cerita tentang apa ini? Enggak. Oh, cerita tadi tentang- kurang enak, makanya saya ngintip dulu. Apa kabar? Baik. Bintang tamu kan? Bintang tamu dong. Silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Jadi yang sopan Anda bintang tamu ya? Iya, saya bintang tamu. Anda bintang tamu loh ya. Oke. Ya. Jadi saya punya pertanyaan buat Adinia dan buat siapa kamu namanya? Saya, Ya. Raisa. Resah. Raisa pokoknya. Resah kali kamu ya. Resah banget dong. Pertanyaannya adalah coba tolong diberikan pertanyaannya, saya nggak mau Tapi nanya. mau nanya Kamu dulu. ya? Kan di sini kan belum menikah. Oh. Ceritanya kan ditanya. Keren banget barusan. Luar biasa sih. Aku sama Asti kan udah punya pasangan, cuma belum nikah aja. Oh. Udah punya pacar belum? Saya? Iya. Saya pacar tidak terlihat, tapi saya mau nikah. Gimana ya? Pacar nggak terlihat, Pacar tidak terlihat, tapi mau nikah. Tapi mau nikah. Wih, kayak kucing ya. Loh, kok bisa ya? Kucing itu kalau cowoknya mana nggak kelihatan, tiba-tiba bunting. Biasanya begitu. Luar biasa loh Anda loh. Nggak biar Apa nggak wanita zaman mainstream. sekarang sering banget yang Iya gini. gitu, biar nggak terlalu mainstream lah. Biar orang-orang nggak ngomongin ya. Ya, Iya gitu. bener. Tadi boleh nggak? Tolong sekali lagi dong, saya pengen dengar pertanyaannya coba. Dor. Kapan kawin, Bang? Nah, Asti duluan deh. kalau kali ini salah, maaf kakak-kakak yang cantik. Kakak, Bukan saatnya enak menjawab, aja. yang jawab harusnya Mas Dedi karena tadi suara cewek. Kapan Oh iya, Bang. kawin, Kan Bang tadi. Nunggu kamu sayang. Aduh. Kawin doang mah gampang lah. Ayo silakan dijawab dulu satu persatu. Harus dijawab ya. Kapan kawin? Luna aja deh, Luna. Luna udah tadi. Udah, Luna tadi panjang udah lagi. jawab. Jawabnya apa? Udah Panjang sendiri. banget. Udah jawab. Muter. Tapi dijawab akhirnya. Kapan Silakan. kawin? Anda Filmnya kapan masih kawin? ada sih di ada di beberapa Enggak. bioskop di Kawin Jakarta. dulu kapan? Ada di filmnya, udah difilmin. Kapan kawinnya udah difilmin, sekarang lagi di... Jadi filmnya nikah kan? Iya. Jadi nggak perlu dijawab. Oh gitu. Waktu kawinnya itu difilmin. Kapannya aja yang difilmin, Om. Kawinnya nggak difilmin. Kawinnya nggak difilmin. Enggak. Jangan. Nah, tapi pertanyaannya ini serius loh. Kamu nggak mau kawin? Nggak mau nikah? Mau, cuman Punya belum pacar aja. nggak? Punya. Punya kan? Nggak nanya pacar ya, kapan gue dikawinin? Aduh, kayaknya agak Lo sensitif itu Lumayan sih. Lo itu ada loh Teror apa? ya. Hak asasi wanita kan? Saya sih sering sekali menanyakan hak asasi Tapi saya. nggak ya. dijawab kayaknya. Nggak, Nggak dijawab. Kalau kamu nanya pernah nggak? Ayo. Aku? Iya. Aku nanya pernah. Terus jawabnya ya Setiap terserah perempuan. kamu gitu. Terserah kamu. Terus kamu jawabnya Enak apa? banget tuh jawabannya ya. Gitu. Aku ketawa aja. Harusnya sayang, tanya gitu. balik dulu sama yang berpengalaman. Kan suruh nanya kan sama cowoknya kapan dikawinin. Tanya dulu sama yang berpengalaman. Kehidupan menikah enak nggak? Bu. Bu, apa tuh? Bu. Oh, sepertinya Anda salah memilih atau dia yang salah memilih. Wah, kalau saya nggak mungkin salah. Kalau saya nggak mungkin pilihan yang salah. Mas Dedi nggak mungkin pilihan yang salah. Siapapun memilih saya benar buat dia, pasti. Tapi kan belum tentu cocok buat dia dan Anda juga belum tentu cocok Bu, buat siapa dia. bilang? Kita tuh berdua cocok sebenarnya sama mantan istri saya kan? Iya. Kita berdua tuh cocok. Tapi Cocoknya untuk berpisah memang itu kecocokan. Anda kurang ajar ya lama-lama. Anda tuh bintang tamu loh, nggak boleh kayak begitu loh. Dia bintang tamu. Bintang tamu. Oh, sama dong umur 30 juga belum nikah ya? Ya, gitu deh.
Tapi benar kita berdua tuh cocok sebenarnya. Oh gitu, Dia tapi... tuh cocok buat orang lain, saya mah cocok buat orang lain juga gitu. Dan ketahuannya setelah 7 tahun sedih ya hidup ya itu ya. Tema hari ini agak curhat-curhat gimana gitu ya. Memang nggak apa-apa. Udah kamu nggak usah banyak ngomong kapan kawin. Kapan kawin? Nanti juga kalau kawin ketahuan kok. Kalau kawin ketahuan, kalau kawin maksudnya nikah. Sayang, kalau kawin ketahuan tuh dijebak tau kan? Ini semua pertanyaannya menjebak deh, Bo. Nah, kalau misalnya kawin ketahuan aku mau standby jadi yang ini yang di depan mau nontonin. Kalau nontonin? Iya. Sapam dong yang nangkep. Iya, kan Kalau kamu kapan kawin? Aku nikah. Ya aku sih nggak muluk-muluk ya, jadi sorry banget ya mungkin tahun ini lah. Wis. Amin. Kamu pengen banget ya kawin ya? Kenapa? Pengen banget kawin. Aku pengen sih. Tapi banget. Setelah menikah apa yang dicari? Setelah menikah yang dicari pasangan hidup. Iya, Gimana? Aku terjebak juga ini ya. Iya maksudnya kan gini kayak orang tua, keluarga nanya. Setelah menikah terus apa? Punya anak? Ya terus? Apa? Punya cucu? Nikah, punya anak. Habis punya anak, ya punya cucu. Mati. Habis punya cucu, mati. Ya udah berarti artinya akan ada jalannya masing-masing semua fase kehidupan itu ya. Oh, memang makanya ada yang mengatakan ya namanya pernikahan atau namanya mencari pasangan itu begini, kamu harus siap ditinggalkan karena pasangan kamu pasti akan meninggalkan kamu. Betul. Either itu bercerai atau Either itu meninggal. Either itu meninggalkan kamu. Nah, itu agak sedih ya ujungnya tadi ya. Tapi kalau Gina ditanya kapan kawin dia bilang tahun ini biasanya gagal. Ya Allah. udah pernah ya dulu ya pacaran lama-lama ya sama. Sama aku juga. Kalau saya dikatain orang ya, Mas Dedi kenapa pernikahannya gagal? Saya bilang saya masih punya temen yang belum nikah aja gagal. Itu arahnya ke saya juga iya loh. tuh kayaknya ya. Benar kan? Iya. Nggak gagal lagi lah. Biar kamu aja yang nanya deh kalau gitu. Oke. Nanya apa ya? Nanya sama. Ya biasanya kan kalau kita dalam situasi yang sama tahu lah pertanyaannya. Pertanyaannya harus masih seputar kapan Nggak boleh kemana-mana aja. Nggak boleh kemana aja. Boleh. Kalau nanya film nggak boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Biar agak sedikit berbeda gitu. Ini kayak Siapa namanya? Asik. Biasanya digituin kemarin lupa. Iya. Kayak Kasih nih kan kelihatannya nggak pernah main sinetron ya? Nggak pernah. Emang spesialis film. Spesialis kayak lo ya masih dokter umum spesialis. Ya kan pengen tahu daripada ditanya kapan kawin lagi. Ya, bener, ya nggak mendingan aku tanya yang lain tuh. Film. Jadi film kan. Oke, ya udah. Nggak sebenarnya kalau sinetron belum berani jadwalnya sih karena capek banget. Jadi itu gini udah flu, aku gampang banget sakit. Film gitu. juga selektif pilihnya, yang tema-tema Dia sesuai itu, sama hidup. Dia itu kalau dibayar mahal, main sinetron pun ditolak. Kok bisa? Sama kayak saya. Kalau apa? Saya dibayar mahal main sinetron, pernah saya ditolak main sinetron, saya tolak. Kok bisa? Kenapa? Walaupun bayarannya mahal ya, tapi nggak sesuai dengan budget saya tolak. Ih, sombongnya. Berarti budgetnya lebih mahal lagi. Ya gimana dia tolak orang perannya jadi tuyul. Gua dari tadi dari segmen 1 bersahabat loh dengan Anda tuh. Ya kan tadi one on one kita. Oh iya benar. Kalau sekarang udah bebas ya. Bebas. Iya. Tuyul loh. Nah, ya udah oke pocong. Ya oke fine. Maunya apa? Apa kayak gitu tuyul jelek banget. Ini ngata-ngatain lama-lama kepincut loh. Halo. Kayaknya pertanyaan kapan kawin tuh agak Saya kalau pincut sama dia mah nggak apa-apa ye. Saya yang apa-apa. Enak kamu ngomong. Ini jahatnya udah 2 kali loh. Saya belain kayak begitu ngomong. Oh, iya. Udah tanya sama Asti lagi. Nanya apa ya seputar kapan kawin lagi? Tipe laki boleh nggak? Tipe laki, saya sih sukanya yang. Jadi suka laki juga. Ya ampun kecepatan. Jadi sekarang makanya nggak ada pasangannya karena ya Allah nggak apa-apa keluarin aja. Be yourself. Be yourself. Oke, untuk Mas Dedi,
Kalau diibaratkan benda, menginginkan pria. Pria wanita dong. Kalau saya menginginkan wanita. Wanita berwujud benda apa? Seperti radio kalau saya. Wanita tuh harus seperti radio. Kenapa gitu? Pada saat ngomong bisa merdu, pada saat cerewet bisa dikecilin. Oh iya ya. Nggak protes lagi ya? Nggak protes. Lebih cerewet lagi, matiin stop kontaknya. Lebih cerewet lagi, jual radionya. Cari radio yang lain. Sabar, Pak. Bapak kok yang masih emosi banget kayaknya. Yang ini boleh Boleh, saya tanya. boleh. Nah, kalau cari cowok kira-kira nih, ibaratnya Barang. benda apa? Apa ya, nggak tega gitu gue iniin barang. Seakan-akan dia barang itu. Apa contohnya? Apa ya? Koper Rimowa. Koper Sebut apa? mereknya. Kenapa koper? Karena koper bisa dibawa-bawa oleh orang banyak. Dan bisa Colong itu bisa namanya. melindungi properti yang gue bawa. Gitu ya. Oh, biar bisa melindungi dia. Bisa melindungi. dia. Terus Kalau gue Luna- masuk kopernya gitu. kalau Luna, Saya benda ya? benda. Apa ya? Guntingan kuku kali ya? Gunting kuku. Jelek banget lu gunting kuku. Urusan gunting kuku. Kenapa gunting kuku? Kuku saya jelek, jadi kalau panjang, kalau rusak bisa digunting. Berarti dia bisa mempercantik saya secara kepribadian. Kalau anda. Wah. Kalau anda cari Tadi cowok, saya mikirin sampai mana tadi ya? kalau anda cari cowok benda seperti apa? Mungkin kantong menyan? Aku mencari cowok itu ibarat kata seperti Kloset. kloset ya, bisa jadi tempat pembuangan akhir aku ya. Pembuangan rasa cinta, pembuangan amarah, semuanya gitu. bagus, Iya gitu. Bisa menerima kamu jelek-jeleknya bisa diterima. Iya gitu, semua ditampung tanpa ada protes. Tanpa ada protes, cuman bau tuh cowok ya. Luar biasa loh. Oke lah, kalau gitu kita akan Caranya undang semakin panas ya. pria. Kalau gitu prianya kita undang, apakah ini sesuai dengan tipe kalian? Oh, Apa gunting oke. kuku, koper sama kloset. Langsung ada Reza Rahardian. Hey. Aduh. Halo. Apa kabar, Bro? Gitu caranya tuh. Oh gitu. Kamu bukannya saya udah bilang. Oh gitu. Saya udah harusnya. ingetin, kamu kalau ketemu cowok nggak usah cipika-cipiki. Jadi gimana? Jadi gini Bro, aja, Nak. sehat bro. Wah. Wait, Nggak boleh cipika-cipiki. Yang punya kan ya. kamu doang kalau itu. Iya, biar ngaco. Kemarin udah saya bilangin kalau sama cowok jangan terlalu Oke dekat. deh, Heran. pelan-pelan. Jangan. Heran. Dia deket sama cowok kemarin setoran nggak bayar. Reza, Yes. saya punya pertanyaan untuk Anda. Silakan. Oh, kirain. Kapan kawin, Bang? Nah loh. Emang enak ditanya Neta. Tadi udah ditanya. Kebagian juga. Iya dong. Adio. Nggak bisa ngelas. Kapan ya? Simple sih, kapan-kapan lah. Kapan? Lagu kali ya kapan-kapan. Iya kapan? Kapan Kapan tuh kawin? kapan? Apa udah punya pasangan belum? Itu aja dulu. Ada deh. Ada deh. Yang jelas sih saya nggak pernah sampai detik ini belum menargetkan apapun. Bukan karena usia juga times clicking sebenarnya, tapi masih santai, masih mau fokus sama kerjaan, jadi nggak terlalu mikirin juga. Umur berapa sih? 27? 28. 28? Kapan? Maunya sih stay di 27. Oh, maunya stay 27. 28. Saya lebih dari 10 tahun yang lalu berpikir seperti itu. Terus akhirnya gimana? Nggak bisa juga. Tapi punya... Tapi menjomblo kan sekarang kan? Kenapa? Menjomblo kan sekarang? Oh, jomblo itu bukan artinya Tuhan tidak memberikan kita pasangan, tapi artinya Tuhan sedang menuliskan kisah cinta yang luar biasa. Cuman kadang-kadang Tuhan tulis kelamaan gitu rasanya. Lagi dipikir apa atau tintanya habis. Iya. Jadi nggak ketulis-tulis Makanya ya. kalian ini ada di sini ngapain? Reuni atau apa ya? Orang-orang yang tidak kawin dan belum pernah kawin ini apa ya? Ini kami... Lagi ada filmnya. ya. Oh, kalau kami berdua ada Iya. film, ada film yang selalu menjadikan
pertanyaan balik buat Kapan kita kawin berdua. itu? Kapan kawin itu? Kapan kawin? Terima film ini gimana? Wah, kalau promo nih, aduh. Nggak kepikiran udah loh. ketebak nih. Nggak kepikiran, kita main-main aja kan. Main Pas aja deh, promo pas aja. promo Asem. semua pertanyaan balik lagi ke kita juga. Jadi Reza, kira-kira kapan kawin, Rez? Kapan-kapan waktu mau film rilis kapan kawin? Filmnya 12 tanggal 12 Februari kawin. Oh ya, di mana resepsinya? Di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Filmin. Sekarang udah bisa. Tapi lu punya target nggak? Enggak sih. Nggak penarget kan? Nggak. Oke, kalau gitu pertanyaan gue balik ke Luna pada saat itu. Lu Oh my percaya God, dengan... Nggak, yes. maksud gue pertanyaan yang sama gue tanya ke dia. Itu loh, lu percaya nggak dengan konsep kalau kawin itu akan memberikan kebahagiaan? Oh, ya saya sudah jawab dengan lantang. Dengan lantang. panjang. Anda percaya tidak? Karena itu bukan jadi tujuan utama menurut gue dalam sebuah hidup, jadi gue rasa itu nggak akan menjamin kebahagiaan seseorang. Kita tahu bahwa itu beribadah ya, tapi sekarang saya tidak nanya Iya. beribadahnya, saya nanya apakah itu akan menjamin kebahagiaan Menjamin, kan? seseorang? Enggak, kalau gue Tidak. tidak. Kalau Asti, Iya. bahagia. Kenapa? Karena sebenarnya saya percaya suami sama anak untuk perempuan itu titipan Tuhan. Suami dan anak untuk... Pada akhirnya adalah titipan Tuhan. gitu. Kenapa Jadi, mantan saya nggak mikir gitu dulu ya? ya sayangnya mungkin nggak satu. Ini pertanyaan kali ya. kenapa jadi curhat colongan lagi sih ya? Saya cuma Kita soalnya semuanya di kaca begitu. lagi kan, balikinnya pasti ke situ. Kenapa gue? Mungkin malam ini malam untuk merenung. Bagus. Iya kan bagus kan kita harus Bagus kita merenung. merenung. Kalau kamu percaya nggak pernikahan itu akan memberikan Saya kebahagiaan? kena juga ya. Kenal lah padahal kamu dia belum udah nikah, kenal. Ya balik iya, kan lagi. bintang tamu hari ini. Oke. Percaya aku. Karena Percaya apabila bersama orang yang tepat mungkin. Klise ya. kalau dengan orang yang tepat ya pasti. Kemarin Ya, kan lama-lama dengan itu orang yang itu orang yang Nggak, tepat bukan orang sih? yang tepat menikah atau tidak menikah kan bisa bahagia. Tuh, dengar tuh. Gimana? Menikah dengan orang bersama dengan orang yang tepat, menikah atau tidak menikah ya bisa bahagia gitu loh. Tapi kalau aku lebih prefer menikah aja deh ya. Itu membuat kebahagiaan lebih lah gitu. Karena Buat siapa? Ya, buat nggak tahu, masyarakat atau keluarga atau diri Buat sendiri? masyarakat dan tidak untuk saya ya. Pasti ya. Jahat ya. Bener. Buat aku lah. Maksudnya kalau kayak aku sih, aku pribadi ya kan sebagai perempuan pasti kalau aku tuh mengidamkan punya anak segala macam gitu. ya, kalau Anda mau punya anak bisa saya atur. Apa gimana caranya? Kalau besok mau punya juga mungkin. Pungut dong, anak yatim banyak gitu loh. Ada suka pikirannya suka rusak ya. Iya. Iya. Ampun ya kan hasil dari perbuatan sendiri lebih bagus. Belum tentu bisa juga kan. Iya. Oke, pertanyaan film lagi ya. Tapi nggak, lu sering ditanya gitu nggak sih sebenarnya? Siapa yang nanya paling sering? I don't think your mom asking that. Enggak. My mom enggak sih. Biasanya yang paling kakakku nggak pernah nanya. Ibuku enggak. Yang paling nanya adalah sisi keluarga dari bapak yang orang Indonesia. Sisi keluarga dari ayah yang orang Indonesia. Iya. Oke. Pertanyaannya, Tante, kapan? Tahun ini ya? Undang ya, nanti kita pokoknya seragam ya, jangan lupa tante ya. dia cuma mau rempong doang, makan gratis baju seragam. Tapi bener loh, maksudnya gue juga kalau lagi ada acara keluarga gitu, justru biasanya keluarga-keluarga yang di luar circle yang inti banget, itu yang paling sering tanya. Ya tante gitu ya. Jadi maksudnya, tante lah pentingnya. kalau misalnya kayak tante gue yang tapi deket banget juga nggak pernah nanya, tapi kalau yang sepupu-sepupu jauh gitu, Second kumpul cousin ketemu, apa gitu. wah udah pertanyaannya, Lu Res, itu ada filmnya kemarin tuh. Kawinnya kapan? Kawinnya kapan? Lu jawabnya apa, Res? Ya nanti. Padahal kalaupun kalian belum tentu diundang juga. Emang nikah itu suatu pencapaian ya dalam hidup ya? Nggak Nggak tahu, kenapa tapi semua kan- orang selalu bertanya Nggak, kapan kayaknya nikah? buat orang tua kita. Ya, itu Anak apa ya? nikah gitu loh. Seperti suatu apa ya? Jadi itu seperti dogma. Iya, dogma seperti dogma yang Ya. ada di masyarakat dan keluarga jauh ya, yang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah keharusan karena mungkin dari sisi agama dan sebagainya gitu. Cuman yang tidak bisa mereka jawab adalah, Anda bisa jamin nggak kalau saya nikah saya bahagia? Itu yang belum tentu bisa dijawab. Tapi mungkin itu menjadi dogma Tapi yang akhirnya jadi kebahagiaan kultur. buat orang yang bertanya. Ya mungkin mereka bahagia tuh kan akhirnya kawin gara-gara gue omongin terus mungkin Iya, seperti itu. bisa. Oke, kita kembali lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
Oke, kalau bicara pertanyaan kapan kawin nih, kebetulan mereka berdua lagi promo film Kapan Kawin ya. Lagi promo film Kapan Kawin. Kita mau kasih informasinya juga, jadi langsung aja kita undang. Ini adalah produser film Kapan Kawinnya, Robert Roni. Ya, silakan Pak Robert. Wah, Mas Robert, silakan duduk sana. Nah, saya pindah dari silakan. 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 Iya. Gina sudah mempersiapkan banyak pertanyaan untuk Anda. Silakan, Gina. Mas Roni, Mas Robert, maunya dipanggil apa ini? Terserah. Terserah ya. Dua-dua nama yang main saya. Iron Man itu ya Om, Robert Roni Junior. Downey. Robert Downey Junior nggak sipit. Ya, oke. Baiklah. Ini menurut Mas Roni akan membuat film Kapan Kawin. Ya. Ini berdasarkan riset di Indonesia karena banyak penduduk Indonesia yang belum kawin Atau Anda yang tidak kawin juga Nah, sebenarnya. Aman, Udah aman. pakai Saya cincin. udah nikah, saya udah nikah. Oh, sudah punya. Saya pakai cincin juga. Besok juga pakai. Biar nggak usah ditanya. Cuma nggak ada yang nanya. Jadi sebenarnya sih, iya sih. Waktu saya dapat job untuk bikin film romantic komedi, saya sih pikir harus bikin cerita yang related dengan banyak orang ya. Setelah riset kiri kanan dan sempat jadi trending topik di selalu hari besar kan, selalu hari besar Indonesia itu mau Lebaran, Natalan, Tahun Baru selalu jadi trending topik tuh kapan kawin. Sampai banyak meme-nya segala macam kan. Dia bilang, oh ini menarik nih, karena cuma di Indonesia yang orang bisa dengan nggak sopannya nanya ke orang lain, kapan kawin itu. Emang kalau di luar itu nggak, itu kalau di luar nggak ditanya ya, nggak sopan ya. Nanya umur juga nggak sopan. Nggak Kan etis. saya tadi nanya bilang emang nggak sopan, Ya tapi saya kan saya nanya. tinggalnya di Indonesia. Oh iya. Nggak Nanya etis, tapi gendut kurusan tuh juga nggak sopan. Iya benar nggak sopan. Umur berapa sih? Kurusan. Aku. Umur berapa? Aku mau jalan 15 detik lagi umur saya. Kalau ditanya terus. ya jadi tapi di Indonesia kan enak aja orang nanya kapan kawin itu kan. Kalau keluarga masih nggak apa-apa lah ya. Ini teman, bahkan orang nggak kenal baru ketemu di acara kawin itu bro, enak apa banget. kabar? Kapan kawin? Kapan lu gitu kan? Jadi menurut saya menarik Tapi nih, bentar fenomena yang itu, menarik. karena pertanyaan itu sering ditanya pasti. Iya. Ke saya juga gitu. Masa? Banyak teman-teman lewat jalan, "Det, kapan kawin?" Nunggu cewek lu. Dulu pacar orang mau diambilin semua. Berantem. Oh, jadi berdasarkan riset ya, bukan pengalaman pribadi yang memang juga telat menikah ya. Memang sih saya juga telat nikah sih. Anda menikah usia berapa? Baru tahun 2013 lalu. Usia berapa sekarang? 37. 37. Wah, telat banget itu. Saya 37 udah sempet pisah, Mas. Nggak, jadi gini, Mas Dedi. Lu mesti belajar sama gua. Lu sebelum bikin film riset gua dulu harusnya. Moto saya biar lambat asal selamat. Oh iya. Ya kan? Daripada kencang-kencang nabrak, bubar. Anda maksudnya apa ngomongnya? Sensi banget. Panas. Riset Tapi juga ini membuktikan loh. Kenceng-kenceng nikah dipaksa Iya. kawin tuh Nabrak berat ntar. gitu. Mas Dedi. iya udah kan pertanyaannya bukan ke gue kenapa sih? Tapi kenapa memilih mereka yang memang nggak kawin-kawin ini? Kelihatannya Mas Nggak. Jadi gini sih, kalau menurut saya sih Kan artis banyak. genre komedi sebenarnya genre yang susah. Lah dia bukan artis Ya, komedi. makanya itu banyak orang yang meremehkan. Menurut saya sih untuk komedi yang bagus harus pakai aktor aktris yang bagus banget. Dan Indonesia menurut saya Reza dan Astis one of the best sih. Dan waktu Wih. pertama kali saya nulis, saya udah idenya dari pertama pengennya Reza sama Asti. Kalau Kenapa mereka nggak mau, mikir kita berdua ya? Gitu juga Padahal nggak aku kawin. wah perjalanannya udah rempong ke sana kemari ya. Main film pernah? Ambil dong. Belum. jadi kalau mereka nggak mau sih, mungkin nggak jadi bikin filmnya. Oh gitu. Untungnya mau. Lah tapi kenapa mereka? Karena mereka yang terbaik menurut Anda? Iya sih, karena tahu sama tahu bahwa Reza udah menang 3 kali Piala Citra, Asti udah 2 kali. Apakah Solid lah. karena belum kawin itu juga Iya. menjadi pilihan membuat Enggak sih, enggak sih. Iya kan? Enggak sih. Loh kalau orangnya udah nikah kan susah. Ini kan mendalami pribadi, kok ini kan langsung kan. Enggak lah, Icon enggak. Indonesia untuk sosok kapan kawin gitu ya. Aduh. Ada casting. Tapi di casting ini. Enggak sih, saya langsung approach, bahkan saya pitching ceritanya personally ke mereka berdua sih. Gua naruh CV gua aja sampai sekarang nggak dipanggil-panggil. Mereka Buat nggak main di-casting. film? Iya, tapi di Hollywood, coy. Ya ampun, ketinggian yang Indonesia aja dulu kali, belum tentu diterima loh.
Kamu aja nanya deh. Oke lah. Jadi film Kapan Kawin ini Om Deddy yang aku dengar tanggapannya bagus ya dari masyarakat. Ya syukurlah ya, reviewnya bagus banget, terus penonton yang nonton juga semua bilang puas ya, happy. Dan rekor sebenarnya sih film Indonesia kan susah ya bertahan lama di bioskop. Kita udah masuk ke minggu keempat, udah sebulan masih main di bioskop sih. Total penonton udah sampai berapa? Udah sekitar kurang lebih 200.000. 200.000? Nggak sebagus yang kita harapkan memang sih. Emang harapannya berapa? Ya paling nggak 300.000 lah. Kan belum selesai kan? Tapi agak berat nih, karena setiap hari Kamis kan ada 3 film Indonesia baru main. Kita udah masuk minggu keempat, masih hebat nih kita bisa ngalahin sekitar 12 film berturut-turut kan. Oke. Gue pertanyaan gini. Kenapa gue harus nonton ini film? Karena menurut saya film yang bagus itu film yang bisa relate sama penontonnya. Dan menurut saya nggak banyak film Indonesia yang bisa bikin orang setelah nonton ngomong, oh ya ini gue banget nih. Nah coba nonton deh, pasti kalian ngerasa gitu. Tapi kenapa sih? Ngajarin orangnya. Aku mau nanya, kenapa sih harus ada alasan untuk kenapa gue harus nonton film ini? Loh iya dong, kenapa gue harus nonton film? Kalau kita suka sama film, kita coba dong, kita hargai film ini. Loh, justru sebelum gue tonton, kenapa gue harus nonton gitu? Iya, nggak semuanya. Kadang-kadang review ada menurut A, B, C, ini nggak ini. Kita saksikan sendiri, pengalaman sendiri. Oh iya bener bagus apa enggak? Saya pernah soalnya nonton kecewa gitu loh. Saya juga kecewa, tapi saya nggak kapok untuk nonton film Indonesia. Kamu coba nonton sama saya. Kecewa kamu? Kapok sih saya. Makanya. Heran ya. Iya, habis sebel gitu. Ini kadang-kadang kenapa lemes banget gitu penonton di Indonesia. Ya banyak perbincangan lah gitu. Tahu deh solusinya kenapa. Mungkin saya harus nanya sama penonton di sini. Kenapa sih? Kenapa? Nggak mau nonton film, kenapa? Kenapa nggak mau nonton film Indonesia? Siapa yang minggu ini udah nonton film Indonesia angkat tangan? Coba. Ayo. Bulan ini deh nggak usah. Bulan ini. Siapa yang nonton film Indonesia di bioskop angkat tangan? Bulan ini ya. Bulan ini. Angkat tangan. Belum ada yang Aku tahu nih. Siapa yang nggak tahu film Indonesia angkat tangan? Aku tahu nih salah satu jawabannya nih. Ah. Sebagian besar kalau aku tanya kenapa nggak nonton film Indonesia di bioskop misalnya gitu, kan nanti berapa bulan lagi paling diputer di TV. Nah, itu. gratisan aja, Bang. Iya, itu biasanya Atau nggak begitu jawabannya. jabak-jabak. Jabak-jabak tuh. Kalau ngomongin seperti itu sebenarnya Jabak bajak. saya punya jawaban sih kalau misalnya kalau kayak gitu. Karena film Hollywood pun yang paling baru pun seminggu 2 minggu juga udah ada bajakannya sebenarnya kan. Tapi kenapa tetap orang nonton di bioskop? Kalau saya sih punya teori lain ya. Kenapa akhirnya banyak orang nggak menonton film Indonesia di bioskop? Karena memang saat ini image film Indonesia sih nggak bagus. Karena gini, karena banyak orang yang dikecewakan loh. Iya makanya image-nya nggak bagus sebenarnya saat ini. Sementara di Hollywood dengan 3D dan sebagainya, di sini film superhero-nya itu kan SDM-nya pakai blue screen gitu. Menurut saya sih sebenarnya ada advantage sih sebenarnya film Indonesia karena kita bisa ngangkat cerita-cerita yang dekat dengan masyarakat sehari-hari yang nggak bisa kita dapetin di film-film asing sebenarnya. Oke. Cuma memang harus lebih banyak film yang lebih bagus sih karena menurut saya sih sudah saatnya lah akan ada kurasi film yang tayang di bioskop karena menurut saya nggak semua film yang dibikin layak tayang di bioskop sebenarnya. Dan agak repot kalau misalnya beberapa masyarakat Indonesia secara umum mengatakan misalnya membandingkan film Indonesia dengan film asing. Maksudnya Ya, nggak bisa perjalanan dibandingin ya. SDM-nya sudah berbeda. Kemudian kita mungkin lagi mau menuju ke sana, mereka sudah ada di sana gitu. Udah Dan mature mereka industrinya. untuk industri mereka sudah sebesar itu pun mereka makan waktu mungkin udah juga puluhan tahun gitu sampai bisa sebesar itu ya. Ya tapi toh ada film-film Indonesia sebenarnya yang box office Banyak juga. dan film Indonesia yang di festival luar juga Yang bagus berjaya banyak, juga ya. banyak. Jadi sekali. intinya adalah sebenarnya tugas semuanya, tugas masyarakat untuk menghargai dan tugas produser-produser untuk membuat film yang sebenarnya memang bermutu, Ya. bukan hanya punya duit dan bikin Ya, film betul. doang. Setuju. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lumayan sekali-sekali duduk di kursi kerajaan ya kan, pantes dong. Soalnya Mas Dedinya ada di sebelah sana, tampaknya ada wanita cantik, ada Kak Fenita Ari. Punya info ya? Iya, karena cantik aja makanya saya temenin gitu. Oh gitu, baiklah Kalau kalau gitu, biasanya pemirsa. kan kamu aja mendingan. Oh gitu, Kalau pria Terima apalagi kasih kamu loh, aja. berarti udah dipuji ya, makasih Memang loh. kamu cantik, kalau belum dinikah saya nikahin. Wah gitu. Ini tapi yang di sini banyak loh yang belum menikah nih. Yang ada yang belum mau nikah, sama belum saya, nikah, soalnya. belum menikah, belum Ini nikah. Semua semenjak bisa tema kapan nikah gusar ya Iya, langsung langsung ya. gusar. Langsung bergerilya Iya, ya. betul. Oke silakan Iya. Mas Hari ini datang infonya. ke sini nggak tahu temanya ini.
Saya juga nggak tahu tadi. Kenapa ada nyesal ya datang pas temanya? Tapi ini ada info pasti tentang kesehatan kan? Oh iya dong pastinya. Berarti Anda suka sakit-sakitan lah ya? Kok gitu sih Mas ngomongnya? Tentang kesehatan, makanya Anda harus kasih informasi apa betul, gitu. Betul. Jadi gini, aku cuma cerita-cerita sedikit aja ya. Karena kan beberapa waktu yang lalu tuh aku sempat emang gak enak badan gitu kan. Karena mungkin kesibukan kali ya. Jadwal syuting lumayan padat, terus juga jadinya kurang istirahat. Jadinya ya gitu, sempat ngedrop badannya. Terus buat apa punya suami? Harusnya suami bisa mijitin. Itu loh, ini mungkin tips buat yang belum kawin, harusnya tuh Suaminya salah satu multifungsi. Nah itu dia. Tapi ya untungnya dia itu selalu memberikan kehangatan keluarga. Oh, iya. Selalu menyayangi, perhatian, itu lumayan. Udah nggak usah lanjut ini aja ya. Udah. Jadi gitu Mas, jadi aku tuh sempat sakit kan. Cuma kalau misalnya kita mau bicara tentang mau cancel syuting, kayaknya rada lebay ya. Syuting ya. Betul, karena kita juga tahu kalau misalnya syuting itu kan berkaitan sama orang banyak. Kalau misalnya kita langsung mau main cancel aja, duh, kayaknya kebangetan gitu. Jadi waktu itu badan aku terasa nggak enak badan, terus mulai sakit tenggorokan, gejala-gejala flu gitu. Jadi kan. syuting juga pernah sakit? Iya dong, tapi harus kita tetap paksain kan. Apalagi kita tahu sekarang cuaca lagi berubah-ubah. Kadang panas, terus tiba-tiba kadang hujan. Terus juga sekarang kalau misalnya di lokasi syuting, karena suka ditawarin gorengan-gorengan gitu kan, kayak itu enak banget kan. Kalau ditolak, sayang. Jadi udah ada lengkap, enak badan, terus juga ditambah makanan gorengan, berminyak, berlemak, semakin lengkap panas dalamnya. Panas dalam. Jadi solusinya kamu? Sekarang udah ada solusinya makanya. Apa ini dia nih, aku selalu minum Adem Sari nih Mas. Boleh dicobain loh. Oh boleh. Ini aku udah buatin khusus untuk Mas Dedi. Wah. Segar ya jadinya ya. Saya merasa sembuh. Itu dia Mas. Jadi aku tuh apa? Hebat ya. Jadi gara-gara Adem Sari ini aku langsung menemukan solusinya. Jadi kalau misalnya udah mulai gak enak badan, sakit tenggorokan, gejala-gejala mau flu deh, terus sariawan. Nah ini aku langsung minum Adem Sari. Langsung minum. Betul, dan juga kebetulan keluarga aku mereka udah pintar-pintar juga. Jadi udah tahu nih, kalau misalnya udah mulai gak enak badan, sakit tenggorokan, langsung Mimi, tolong dong buatin aku Adem Sari gitu. Jadi sakit tenggorokan pun langsung terasa adem. Jadi semua panas dalam, sakit-sakit mau gejala flu nggak jadi. Karena semuanya. dipanggil Mimi itu. Karena ini dong Mas. Iya. Aduh Mas Dedi. Mimi. Jadi bisa langsung sembuh? Langsung. Tenggorokan langsung terasa adem, terus ini juga beda sama minuman panas dalam lainnya juga. Jadi kapanpun misalnya mulai nggak enak badan, sakit tenggorokan tadi, terus kayak misalnya panas dalam menyerang, sariawan, itu nggak enak banget kan, langsung aja diminumin ini aja. Badan terasa fit, sakit tenggorokan juga udah mulai adem, jadi enak. Dan juga jadinya flu nggak jadi. Nih aku juga lihat nih di sini ya, komposisinya itu Adem Sari mengandung vitamin C yang cukup. Jadi ini bisa menjaga ketahanan tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kalau misalnya panas dalam doang itu udah gimana dong? Itu sebenarnya kan gejala-gejala mau sakit flu kan. Nah, jadi dengan adanya vitamin C ini juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Oke. Gitu. Terus kalau syuting kemana-mana bawa? Iya dong, kan ini praktis banget. Ini sekecil ini tapi banyak khasiatnya loh. Jadi tinggal masukin ke dalam tas. Masukin dalam tas. Betul, masukin dalam tas. Terus sudah mulai berasa-berasa, greges-greges, nggak enak badan. Langsung aja seduh. Dan semua aku bawain, kayak Mas Sari juga kalau mau syuting aku bawain juga. Karena kayak udah terbiasa aja langsung minum Adem Sari kalau udah berasa-berasa nggak enak badan gitu, gejala-gejala panas dalam. Ini cepat banget ademnya. Susah bawanya ya? Mas, pikiran yang smart dikit dong. Apa? Gitu, tinggal bawa terus. Ini kan gampang. Yang belum jadi dibawa. Yang belum jadi dibawa, habis itu diseduh aja di lokasi syuting. Diseduh Kan di lokasi gampang. syuting. Luar biasa. Gitu. Belum lagi. Saya langsung sembuh. Sudah selesai Pak. Ada kuis? Oh ada kuis ya? Tidak ada kuis. Nggak ada kuis. Berarti uangnya buat saya. Kan, kebanyakan basa-basi kan pengen lama-lama Dia minta langsung dari Mas Dedi ya. Iya, silakan duduk, silakan duduk, aku silakan bisa duduk. Minggir, Anda minggir. Aduh, ini bahaya Mas. Dari duduk aku bersebelahan Iya. sama Reza Rahadian Nggak apa-apa. Oke. Baik, saya punya pertanyaan terakhir. Kalau ditanya kapan kawin, biasanya orang dijodohin. Nah, ini yang saya selalu ngomong sama orang-orang. Kalau biasanya orang dijodohin itu aneh gitu. Kayak yang jodohin tahu aja bakal bahagia kita sama yang dijodohin itu. Iya, Tapi ada orang-orang yang kawin karena dijodohin kan? Pernah nggak kalian bertiga dijodohin? Tidak. Nggak. Pernah? Sama siapa? Sama, jadi salah satu Sama teman. kamu nggak usah bilang. Kamu nggak usah bilang kita pernah dijodohin.
Lu udah kawin. Waktu itu, waktu zaman kita masih SMA. Pernah dijodohin tapi? Pernah SMP. Sama? SMP. Iya. Jodohin sama siapa? Sama siapa? Mukanya langsung males. SMP coba cerita. Sama temen sekelas. Sama temen. Oh, dijodoh-jodohin gitu. Kan dijodohin beneran, keluarga gitu. Perjodohan emak, misalkan emak lo punya anak terus bilang, anak lo belum kawin, anak gue juga, udah jodohin aja ya. Oh, teman-teman arisan biasanya gitu ya, lumpi kan. Gak pernah? Gak pernah. Pernah dijodohin? Gue bukan masalah dijodohin, Mas. Ya kan udah. Enggak, tapi dulu pernah dijodohin? Enggak sih. Gak pernah? Asli pernah dijodohin? Enggak. Luna? Di lagi. Nih. Anda pernah Ada pernah dijodohin? jodohin? Hah? Ada pernah dijodohin? Pernah nih. Saya pernah dijodohin sama tante saya. Tapi kan nggak boleh, maksudnya sama tante saya, ya kan? Anda pernah dijodohin? Masa ya? Enggak. Enggak? Enggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Terus yang main... Setuju nggak kalau ada pernikahan karena dijodohin? Oh, kalau saya tergantung jodohnya lah. Hah? Ya kalau dijodohin oke gitu ya udah. Orang gue tak kenal tuh. Iya, iya. Walaupun nggak kenal. Ya kenal mah, cinta datang belakangan lah. Yang penting oke dulu aja lah kalau saya. Siap. Saya mah pria apa adanya soalnya. Oh iya. Fisik ya yang penting ya. Hah? Oh, saya nggak mau bohong, kan kita melihat tuh dari mata turun ke hati. Ya, mana Dari ada? hati turun ke Visual mana? ya. Dari hati. Dari hati kan mata turun ke hati, hati turun ke... Anda belum pernah kawin, nggak boleh gitu. Oke, tapi thank you udah hadir di Thank sini. you. Film udah beredar berarti ya. Jadi silakan tonton di bioskop, masih ada sampai sekarang. Dan Luna, hopefully if you get married, saya tunggu undangannya. Anda MC? Bayar. Enggak. Saya syuting tiap hari. Bisa kita atur. Thank you semuanya. Tapi gini, I've been married before. Jadi kalau ditanya kadang-kadang, saya mau nikah lagi nggak gitu? Well, kalau kita ngambil kata married itu kan mungkin berasal dari kata marry. Marry means happiness gitu ya. Jadi menikah itu harusnya kebahagiaan, itu yang diutamakan dulu. Kalau Anda nggak bahagia, kalau Anda dipaksa nikah, kalau pernikahan Anda tidak bahagia, then you are not get married basically. Yes. Anda udah married Oh, tapi agreed. tidak bahagia, then you are not get married. Gitu Setuju. kan? Jadi kalau ditanya, mau nggak saya nikah lagi? Saya akan jawab gini, well if I get married, I want to be very married. Ingin menikah banget. Ingin Nikah bahagia banget. Ingin bahagia banget. Kalau enggak, lebih baik tidak. Tapi harus dicoba. Harus nih. Ya. Udah gimana? pernah coba 7 tahun. Terima kasih banyak. Saya Deddy Corbuzier, Rita Gina, inilah Hitam Putih.